Tolong saudara-saudara, tolong nanti kalau tim Gaipen benar-benar kembali menjadi warga negara Belanda, tolong jangan dihujat, jangan dirujak, jangan dicaci maki, tolong jangan. Kasihan, karena saya rasa itu pemilihan yang logis saudara-saudara. Bayangin, apa yang bisa Anda harapkan dari sebuah negara yang menghabiskan 350 triliun hanya untuk makan, masuk perut dan kemudian dibuang ke toilet? Hah? Apa? Apa yang bisa Anda harapkan dari sebuah negara yang rakyatnya melarang orang lain untuk beribadah? Hah? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini ada perkembangan soal paspor gate, soal kasus paspor pemain-pemain Indonesia, soal izin kerja pemain-pemain Indonesia yang sebenarnya sudah mendapatkan kabar baik bahwa 4 pemain sudah dinyatakan bisa kembali membela tim nasional, bisa bermain lagi di kompetisi Belanda. Tetapi ada satu pemain yang tampaknya ragu, tampaknya bimbang, tampaknya ya ingin kembali ke paspor lama dia, kembali ke ke negara asal dia. Dia tidak ingin karena dia ternyata terkejut, saudara-saudara, terkejut bahwa dia tidak menyadari bahwa ada konsekuensi. Ketika dia memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, dia tidak menyadari bahwa dia akan kehilangan paspor Belanda dan itu cukup mengejutkan. Nah, pemain itu adalah tim Gaipen, saudara-saudara. Tim Gaipen akhirnya buka suara, dalam sebuah wawancara dengan media di Belanda, namanya Dagblad van het Noorden. Dagblad van het Noorden, DVHN. Itu gimana lah bacanya, bener apa enggak ya? Tolong dikoreksi kalau salah. Tim Gaipen itu mengungkapkan kronologis bagaimana keterkejutan dia, tiba-tiba dia menjadi orang asing di negara tempat dia lahir, di negara tempat dia bersekolah, di negara tempat dia hidup, di negara tempat dia buang hajat. Itu terjadi dengan tim Gaipen, saudara-saudara. Dan tim Gaipen ini pada pertandingan terbaru bersama FC Emmen, itu dia sudah diturunkan, sudah bisa bermain lagi setelah pengacaranya, setelah klubnya melakukan mengurus masalah ini, saudara-saudara, mengurus masalah ini. Dan di situ ternyata sekali ada penyesalan dalam wawancara itu ya, saudara-saudara. Itu ada penyesalan dari tim Gaipen kenapa dirinya tidak teliti. Dia tidak menyalahkan PSSI, dia tidak menyalahkan Indonesia, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya mengatakan bahwa kenapa dirinya tidak teliti. Mungkin saja menurut dia PSSI sudah menjelaskan, tetapi mungkin juga dia kurang memahami penjelasan itu, atau dia intinya dia kurang teliti. Dan dengan kasus yang menimpa dia ini, dia mendadak berpikiran bahwa mempertimbangkan untuk kembali lagi menjadi warga negara Belanda. Karena ternyata, saudara-saudara, dari penelusuran Dagblad van het Noorden itu, saudara-saudara, ternyata tim Gaipen masih memegang paspor Belanda. Ini kan lucu dan aneh, karena seharusnya ketika dia sudah memegang paspor Indonesia, otomatis paspor Belandanya itu akan digunting. Tim Gaipen ini memang menurut saya wajarlah dia bimbang, wajar dia ragu, karena sampai saat ini dia belum memiliki caps, belum memiliki pertandingan di tim nasional Indonesia senior. Dia belum pernah bermain di tim nasional senior, dia hanya sempat bermain di pertandingan uji coba di U20. U20 apa U23 ya, itu saja. Dan sampai sekarang dia belum, berbeda dengan Justin Hubner, kemudian Dan James yang sudah memiliki caps internasional, sehingga mereka tidak bisa balik kanan. Kalau balik kanan juga main kembali ke Belanda nggak mungkin.
Dan nggak akan dipanggil juga, karena sementara Tim Gapen ini kan dia masih muda, saudara-saudara. Masih muda, jadi ya saya rasa dia wajar, dia bimbang, dia ragu. Itu bisa dilihat dari wawancara itu. Nah, dalam wawancara itu dia membeberkan kronologis dengan detail bagaimana dia tiba-tiba terkejut kenapa dia tiba-tiba menjadi ilegal di negara di mana dia lahir, di mana dia bersekolah, di mana dia tumbuh besar, di mana dia berteman, di mana dia berbicara dengan bahasa di situ. Ini yang menarik, saudara-saudara. Dia mengaku terkejut, dia tidak menyangka bahwa konsekuensinya akan seperti itu karena dia baru tahu, dia tidak menyangka bahwa hukum di Belanda itu memang tidak mengizinkan adanya dui kewarganegaraan, tidak mengizinkan adanya paspor ganda. Begitu pula dengan hukum di Indonesia, yang dia tahu ya yang penting sebagai pemain bola dia pegang paspor Indonesia, dia bisa main di pertandingan FIFA. Itu aja yang dia tahu. Yang dia tahu itu tanpa dia berpikir lebih detail apakah ada konsekuensi lain. Dan sekarang setelah dia diizinkan untuk bermain, dia mempertimbangkan untuk kembali. Dia sedang bertanya, apakah mungkin untuk kembali menggunakan paspor Belanda, untuk kembali menjadi warga negara Belanda. Karena ternyata dia masih memegang paspor Belanda juga. Jadi dia pegang dua paspor. Ini kan aneh, dan kenapa Indonesia bisa kecolongan? Karena ternyata waktu itu, kalau nggak salah ini ya, Tim Gapen itu sumpah WNI-nya di Inggris, di London. Jadi ya mungkin saja. Nah, ini menurut Tim Gapen intinya seperti itulah. Dalam wawancara itu dia mempertimbangkan kalau dia ingin kembali lagi ke sebagai orang Belanda, kembali memegang paspor Belanda, kembali memegang paspor Uni Eropa. Tanpa menjelaskan lebih detail alasannya. Tetapi ya tanpa dijelaskan pun kita juga udah tahu lah. Sudah tahu, tanpa perlu dia menjelaskan itu, membeberkan alasan, kita udah tahu lah kenapa dia ingin kembali menjadi warga negara Belanda. Ya jelas, pertama janji untuk membawa dia bermain di tim nasional Indonesia kan belum ditepati. Sampai sekarang dia belum punya caps. Kedua ya soal izin tinggal, bekerja dan lain-lain itu. Dia masih muda. Tim Gapen ini masih muda, saudara. Masih muda dan dia punya prospek di FC Emmen. Punya prospek di FC Emmen, jadi sayang sekali kalau talentanya terbuang. Saudara-saudara, saya bisa memahami, bisa mengerti perasaan hati. Suasana hatinya Tim Gapen. Ya mungkin dia merasa dikhianati, bisa jadi dia merasa dibohongi, bisa jadi dia merasa tertipu, bisa jadi yang jelas dia memang tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan mungkin tidak hati-hati, tidak teliti ketika menyetujui menerima pinangan Indonesia. Itu saja. Ya bisa saja, kan kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu dulu PSSI negosiasinya dengan Tim Gapen gimana. Ada janji apa yang diungkapkan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena PSSI tidak pernah mengungkapkan itu. Mereka hanya mengungkapkan ya asal usulnya. Ini kakeknya dari sini, neneknya dari sini, ini nih bla 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 bla, ayahnya begini. Identitas saja, tapi tidak pernah mengungkapkan detail negosiasinya itu seperti apa. Mungkin saja dulu PSSI bernegosiasi dengan Tim Gapen dengan mulut yang berbusa-busa, janji-janji manis, janji-janji surga, akan menuju Indonesia emas 2045. Akan tampil di Piala Dunia 2026, akan tampil di Piala Dunia 2030, akan juara Piala Asia 2027, akan masuk ke ranking 10 besar FIFA. Mungkin janjinya seperti itu. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tetapi kan ya namanya juga orang merayu sesuatu, merayu pemain itu, merayu sesuatu itu kan pasti manis-manis lah, walaupun kenyataannya tidak realis. Tapi bagi saya bisa paham, bisa mengerti kenapa Tim Gapen tidak berpikir untuk kembali menggunakan paspor Belanda. Karena sebagai orang Indonesia kan kita tahulah, saudara-saudara juga tahulah gimana suasana menjadi orang Konoha ini. Bayangin 350 miliar. Miliar apa triliun ya? Triliun, saudara-saudara. Itu dihabiskan hanya untuk makan. Makan yang masuk perut, kemudian keluar di toilet.
Manfaatnya di mana? Belum lagi biaya operasional. Beli apa itu? Beli motor berapa triliun, beli bahkan ada EO, IO. Itu yang badan yang ngurusin makan itu bikin ada acara IO miliaran, ratusan miliar. Belum kaos kaki aja, mau beli kaos kaki berapa miliar itu. Coba bayangin. Anda mau mengharapkan negara macam apa kalau pejabatnya kayak gitu? Belum lagi itu yang impor, apa itu, impor mobil dari India. Kemudian, aparat kok tanam jagung. Jadi saya bisa paham lah, bisa mengerti bahwa merasa tim Gaipen ini merasa ini negara ini nggak ada masa depannya, ini Indonesia emas nanti bisa jadi Indonesia cemas. Nah, itu saudara-saudara, saya berharap penonton gadungan ini lebih berpikir lebih cerdas, lebih realistis. Jangan chauvinis. Chauvinis itu nasionalisme yang membabi buta, tetapi lebih kritis, logis, berpikir secara logika, merasakan apa yang sebenarnya terjadi di negara ini. Itu aja. Jadi nggak usah membabi buta. Jangan kayak baser-basernya pemerintah itu. Jangan. Kalian kalau baser-baser itu kan dibayar. Kalian kan kagak. Jadi berpikirlah realistis. Jadi tolong si tim Gaipen, kalau seandainya benar pada akhirnya tim Gaipen ini kembali meninggalkan Indonesia untuk kembali dengan paspor Belanda dia, jangan dihujat. Please, tolong jangan dihujat, jangan dicaci maki, jangan dirujak, jangan dikuliti, jangan diganggu lah. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Itu pilihan hidup masing-masing daripada dia mengorbankan masa depan dia untuk sebuah negara yang ya sudah tahu sendirilah. Kayak begini, mau gimana lagi? Jadi wajar, menurut saya logis, masuk akal, dan tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu didebatkan, tidak perlu dianggap tidak nasionalis. Karena definisi nasionalisme itu semula saudara-saudara itu yang teriak-teriak paling Pancasila itu ya pada akhirnya juga korup semua. Ada yang jadi tahanan KPK, ada yang korupsi berapa miliar, berapa triliun. Jadi nggak usah bicara nasionalisme, tapi bicara logis saja, realistis. Sebagai pemain muda, pemain yang masih muda usianya itu, masa depan dia masih cerah. Dan kalau dia bermain bagus di MN, kemudian dia bisa dilirik klub besar, mana tahu suatu saat nanti dia seperti Tijani Reinders, main di tim nasional Belanda. Mungkin saja. Itu makanya saya minta tolong ya, saya berharap sekali kepada penontonnya gadungan ini, nggak usah dihujat, nggak usah dicaci maki, nggak usah dirujak. Kasihan lah, biarin aja, itu pilihan logis dia. Ini masalah soal karir, melanjutkan karir, tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasionalisme. Kalau 1, 2, 3, 4 seribu pejabatnya yang salah, ya jangan dituduhkan soal nasionalisme di situ. Saudara-saudara, ini kasus tim Gaipen, kasus Dean James, kasus Nathan Chuaon ini harus dijadikan pelajaran. Harus dijadikan pelajaran untuk masa depan. Jangan mudah mengobral janji, khususnya di PSSI. Jangan mudah mengobral mulut lah. Jangan kayak jualan kecap. Jangan. Kasihan, yang kalian pertaruhkan itu adalah manusia. Nasib manusia, masa depan seorang pesepak bola. Dan dengan kasus seperti ini, saya yakinlah pemain-pemain nanti keturunan Indonesia yang di Eropa, yang kira-kira punya prospek bagus di Eropa, itu pasti akan berpikir dua kali untuk bersedia dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia. Kalau kayak si Vicky kan dia di Australia. Nggak masalah lah, dia Australia Indonesia dekat. Tapi kalau kayak pemain-pemain begini yang ada di Belanda, ada di Eropa, ya tolong nanti kalau mau naturalisasi lagi dijelaskan serealistis mungkin. Termasuk soal ini, soal masalah kehilangan, Anda akan kehilangan paspor
Uni Eropa Anda, itu penting sekali penjelasan itu. Penting sekali karena jangan sampai kayak seperti ini, tiba-tiba tim Gapen terkejut. Kita nggak tahu nih ya, Dean James, kita belum mendengar komentarnya. Barangkali Dean James juga berpikiran yang sama, barangkali ya. Saya nggak tahu ya. Justin Hubner saya rasa enggak lah, karena istrinya dia baru menikah. Nathan juga saya rasa enggak lah. Tapi kalau kayak Dean James yang Eredivisie, yang main di Liga Eropa, ya mungkin dia berpikir, mungkin saja, ini saya nggak tahu ya suasana kebatinan dia, tapi mungkin saja dia berpikir kayak tim Gapen. Mungkin saja. Kalau tim Gapen ya nggak masalah lah, dia masih muda. Jadi kedepannya jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Jadi dijelaskan dengan detail. Jangan hanya dijanjikan, wah ini nanti kita tampil di Piala Dunia, tiba-tiba ganti pelatih. Buruk semua kan, hancur lagi ya, kayak begitu jangan. Tapi realistis saja, dijelaskan soal undang-undang, hukumnya begini. Kalau Anda nanti ganti paspor, Anda kehilangan paspor Belanda Anda. Di Belanda juga dijelaskan, oh undang-undang di Belanda hukumnya begini. Kayak begitu aja, jadi realistis aja dan harus lebih hati-hati karena kasihan. Kasihan kayak begini, kasihan pemain, kasihan juga klubnya, kasihan juga supporter yang pasti terbelah lah ini supporter ini. Nanti kalau ini tim Gapen benar-benar balik ke Belanda, paspornya itu pasti akan terbelah, pasti akan banyak yang menghujat. Jadi tolong penonton gadungan ini cerdaslah, berpikirlah dengan logika, jangan mau terbawa oleh agenda settingan dari buzzer-nya pemerintah sebagai pengalihan isu, sebagai supaya nasionalisme lah, itu kayak gitu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Semuanya secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita mereaksi, berbicara soal wawancara tim Gapen dengan sebuah media Belanda, Dagblad van het Noorden, Dagblad van het Noorden, DVHN. Dalam wawancara itu tim Gapen menjelaskan soal Paspoortgate. Sekarang sih tim Gapen sudah bisa main lagi bersama dengan FC Emmen, dan di pertandingan terbaru itu dia sudah main walaupun cuma 20 menitan lah, saudara-saudara lah. Main 20 menitan nggak apa-apa, tapi kan itu main. Bermain dan dalam wawancara itu dia mengaku membeberkan kronologis bagaimana dia bisa bisa menerima pinangan Indonesia, bisa memutuskan untuk mengganti paspor dia. Dia menjelaskan itu, dan dia juga mengakui bahwa dia tidak teliti, tidak hati-hati ketika mengambil keputusan itu. Dia tidak menyalahkan PSSI, dia tidak menyalahkan pemerintah Indonesia, itu baguslah. Dia tidak menyalahkan orang-orang Indonesia, tetapi dia hanya mengaku mungkin saja dia kurang teliti, tidak membaca detail, tidak mencari tahu terlebih dahulu undang-undang, hukum yang berlaku di Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia. Tim Gapen itu sudah keren lah. Dan dia disebutkan juga berencana mempertimbangkan untuk kembali dengan paspor Belanda, karena ternyata faktanya menurut tim Gapen itu dia tetap memiliki paspor Belanda, jadi dia punya 2 paspor. Padahal undang-undangnya nggak boleh. Jadi ini kesalahannya di mana? Itu saudara-saudara. Jadi ini tolong nanti kalau ini benar-benar dia kembali menjadi warga negara Belanda, tolong jangan dihujat. Kasihan karena dia masih muda, masa depan dia masih cerah, dan dia juga tidak mau mengambil risiko. Dia tidak mau mengharapkan apa yang bisa dia harapkan dari sebuah negara yang baru sampai pada tahap kebijakannya adalah makan bergizi gratis. Apa yang Anda bisa? Sementara di negara lain mereka sudah berpikir pergi ke bulan. Kita masih berbicara soal urusan perut.
urusan melarang orang beribadah di tempat ibadah. Ah, itu kan, aduh. Jadi, apa yang bisa Anda harapkan? Jadi, kalau tim Gaper nanti pada akhirnya kembali ke Belanda, ya tolong jangan dihujat. Sekali lagi, tolong jangan dihujat. Berpikirlah dengan jernih sebagai penontonnya komentator gadungan. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini berguna, bermanfaat, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.